Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, sekali lagi, nama saya Muhammad Saharul Raya dengan NIM 1S1 22123 berasal dari kelas C. Oke, kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Python list. Oke, saya ambil sumber referensi masih tetap di Web3School ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita buka website Web3 School-nya, pilih Python, kemudian di menunya kita pilih Python list. Oke, apa sih itu Python list? Kalau Python list itu dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan Python daftar. Nah, daftar atau list ini digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Nah, di sini sudah didefinisikan. MyList, variabel MyList terdiri dari tiga string ini, tiga item, tiga data lah. Ada apple, banana, dan cherry. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan umumnya. Oke, kemudian list atau daftar adalah salah satu dari empat tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data lainnya. Jadi selain dari list itu ada tuple, set, dan dictionary. Itu digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Nah, tentunya antara list, tuple, set, dan dictionary ini mempunyai kualitas penggunaan atau fungsi yang berbeda-beda. List buat apa, tuple buat apa, set buat apa, dictionary buat apa. Kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya itu list atau daftar dibuat dengan menggunakan tanda kurung siku. Contohnya seperti ini. Variable this list ada apple, banana, cherry. Kemudian kita memanggil variable list. Kita coba di text editornya. Oke, kita buat folder baru aja di dokumen. Kita buat folder baru playlist. Nah, kita buka folder ini. Oke, kita buat file baru dengan nama main, extensinya Python atau py. Oke, kita keluar sini. Nah, kita buat variabel misalnya buah. Oke, jangan lupa untuk list pakai kurung siku, kemudian stringnya itu pakai titik titik dua kutip lah. Misalnya buah ini ada pisang, kemudian di sini ada apel, di sini ada apa ya? Ada mangga. Nah, kita print nama variabelnya buah. Nah, maka jadi adalah nah, maka buah ini akan menyimpan tiga string atau tiga data. Itu pisang, apel, dan mangga. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian Python list ini dapat diurutkan, bisa diubah, kemudian bisa juga mempunyai nilai duplikat. Lalu, Python list daftar, maksudnya item data di indeks, item pertama memiliki indeks 0, item kedua memiliki indeks 1, dan lain-lain. Kurang lebih hampir sama kayak array. Misalnya seperti ini. Kalau ada data seperti ini, maka indeks 0 itu adalah pisang. Indeks 1 apple dan indeks 2 mangga. Kemudian indeks seterusnya itu indeks 3, 4, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian ada ketika kami mengatakan bahwa daftar diurutkan, itu berarti item tersebut memiliki urutan yang ditentukan. Dan urutan itu tidak akan berubah. Jika Anda menambahkan item baru ke dalam daftar atau list, item baru tersebut akan ditempatkan di akhir daftar. Nah, kemudian dapat diubah di sini maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya itu eh, kita bisa mengubah, menambah, dan menghapus item dalam daftar setelah dibuat.
Nah, kemudian list juga ini bisa duplikat ya, karena tadi sudah saya singgung juga. Misalnya ini, kita buat lagi pisang lagi. Pisang, sini mangga. Itu bisa duplikat. Maka ya tetap tetap akan muncul mangga, mangga, pisang, pisang. Dua pisang dan dua mangga. Nah, gimana sih untuk kita mengetahui ada beberapa banyak data, beberapa panjang data yang kita telah buat. Misalnya ini. Nah, misalnya kita kan dalam data ini ada 5. Bagaimana cara kita mengetahuinya? 5 dari mana? Ya, kita tinggal tambahkan len di sini. Len. Nah, kita run. Maka berarti di angka 5 muncul, berarti ada 5 data yang terdapat dalam variabel buah. List buah. Ada 5 data, 5 ya 5 string, 5 data lah. Lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ada tipe data pada list, item list ya. Python list ini atau daftar ini bisa mempunyai beberapa tipe, bisa berupa tipe data apapun, bisa string, bisa integer, boolean. Misalnya ada apple nih, misalnya list satu ini tipe datanya string, ini integer, ini boolean. Nah, kemudian list juga atau daftar dapat berisi tipe data yang berbeda dalam satu satu apa satu variabel. Misalnya list satu ini ada variabel yang tipe datanya string, ada yang integer, false, boolean maksudnya. Kita coba tes. Kita tambahkan di sini misal angka 40 true. Oke, kita hapus dulu ini karena kita tahu. Nah, kita run, maka tetap muncul tentu. Ini variable string, ini integer, ini boolean tetap akan muncul dalam satu variabel atau list. Nah, kemudian ada jenis. Dari sudut pandang Python, daftar atau list didefinisikan sebagai objek dengan tipe data list. Nah, kita cek nih. Misalnya kita tambahkan kelas nah, untuk mengetahui tipe data apa. Maksudnya untuk mengetahui tipe data apa. Kita menggunakan type. Mohon maaf kesalahan. Nah, tetap muncul di sini adalah kelasnya adalah list. Tipe datanya list. Oke. Oke, kemudian tanda list seperti ini. Nih, seperti ini. Bisa digunakan untuk menambahkan list baru. Kita tinggal tambahkan saja di sini list. Nah, tetapi perbedaannya itu tidak perlu pakai kurung siku. Kita menggunakan tanda kurung seperti ini dan seperti ini. Oh, ini kita hapus. Oke, tanda kurungnya itu harus dua ya. Oke, ini kelebihannya. Satu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau menggunakan list kurung. Nah, coba kita tes menggunakan apakah bisa kalau kurung siku. Kita tes ya. Oh, tetap bisa ternyata. Berarti kita tinggal tambahkan ini saja. Buka dan tutup kurung pada list. Sebenarnya tanpa list juga bisa sih. Cuman lebih pasti aja pakai list ya.
Oke, kemudian array ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman Python. Ada daftar, kumpulan dapat yang terurut dan dapat diubah. Tuple, yang tertata dan tidak dapat diubah. Set, kumpulan yang tidak berurutan, tidak dapat diubah, sedangkan kamus adalah kumpulan yang diurutkan dan dapat diubah. Oke, item yang ditetapkan tidak dapat diubah, tetapi Anda menghapus dan atau menambahkan item kapanpun Anda mau. Oke, itu untuk daftar Python. Oke, selanjutnya itu ada Python Access Item List atau Indonesianya Python Access Item Daftar. Jadi untuk akses item ini, item daftar di indeks, kita dapat mengaksesnya dengan mengacu pada nomor indeks. Contohnya itu seperti ini. Pada variable thisList terdiri dari apple, banana, dan cherry. Berdasarkan indeks, apple itu indeks ke-0, banana indeks ke-1, dan cherry indeks ke-2. Ketika kita mengambilkan variabel thisList ini kemudian memasukkan nomor indeksnya, misalnya ini 1, maka yang muncul adalah banana, tentu. Karena apple 0, banana 1, dan cherry 2. Kita bisa run-nya di sini. Misalnya ini variabel buah, kita panggil ke indeks kedua ya. Harusnya yang muncul adalah mangga. Karena pisang 0, apple 1, mangga 2, 3 pisang. Oke, kita hapus ini dulu deh. Kita run. Nah, mangga yang akan muncul. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan awalnya. Oke, selanjutnya itu pengindeksan negatif. Eh, Perbedaan indeks pengindeksan negatif dengan yang tidak pakai negatif tadi, kalau negatif ini kita memulainya itu dari akhir. Misalnya, min 1 itu mengacu pada item paling terakhir, cherry ini. Min 2 kedua dari terakhir, banana. Min 3 berarti apple. Ketika kita print this variable list 1 dan indeks min 1, maka yang muncul adalah tentu cherry. Contohnya itu seperti ini. Misalnya kita ubah sini min 3. Kita baca dari kiri, dari kanan maksudnya. Ini min 1, pisang min 1, mangga min 2, apple min 3, dan pisang min 4. Kita run, dan ya tentu apple min 3 ya. Oke, itu untuk indeks negatif. Selanjutnya itu ada indeks range, rentang indeks. Kita bisa menentukan rentang indeks dengan menentukan di mana kita mulai dan kita akan mengakhirinya di mana. Saat kita menggunakan range atau rentang, nilai dikembalikan akan berupa list baru dengan item yang ditentukan. Misalnya ini ya, kita akan eh, menampilkan data ke 3, ke 4, dan ke 5 dari variable distance ini. Maka yang ditulis seperti ini. Kita print, kemudian kita masukkan variabel, kemudian kita print indeks kedua, titik 2, sampai ke 5. 2 itu tidak termasuk. Arti yang akan muncul nanti adalah 3, 4, dan 5. Oke, contohnya seperti ini kita tes ya. Pisang, di sini rambutan, di sini kiwi, di sini kita print misalnya cherry. Nah, kita akan menampilkan apple, mangga, pisang, dan rambutan. Maka kurang lebih seperti ini. 1 sampai 4. Maaf, ralat 1 sampai 5. Pisang data ke 1, apple data ke 1, mangga data kedua, pisang indeks ketiga, rambutan indeks keempat, sampai 5. Berarti di antara 1 dan 5. 5 itu tidak termasuk. Jadi saya ulangi lagi, kalau misalnya seperti ini, print 2 sampai 5, maka kita akan print dari indeks kedua, yaitu cherry, orange, kiwi, dan ya sampai kiwi saja. Harus indeks kelima melon, karena 2/5 itu berarti dari 2 hingga 5, tapi 5 itu tidak termasuk. Yang masuk adalah indeks keempat.
Nih kita coba di waitressable. Yang akan muncul sampai kiwi saja. Melon itu tidak akan termasuk. Oke, close. Nah ini, pencarian akan dimulai pada indeks kedua dan berakhir pada indeks 5. Indeks 5-nya tidak akan termasuk. Nah, kemudian perlu diingat. Nah, indeks pertama itu memiliki indeks 0. Pisang ini 0. Tadi saya agak sedikit keliru. Ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2, ini indeks 3, 4, dan 5. Nah, indeks ke 1 adalah Apple. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Indeks 1 dan berakhir pada indeks ke-5. 2, 3, 4, dan 5. Tetapi indeks kelima ini tidak akan termasuk, Q tidak akan termasuk. Contohnya ini sudah akan outputnya akan seperti ini, apple, mangga, dan pisang. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak menuliskan nilai awalnya? Hanya 25 aja, titik 25. Kita lihat dulu nih, biar rapi. Nah, bagaimana? Maka yang terjadi adalah akan dimulai dari indeks 0. Kalau misalnya kita tidak memasukkan nilai range awalnya. Nah, gimana kalau misalnya kita tidak memasukkan range akhir? Maka akan, misalnya kita dari indeks 2, akan dimulai dari indeks 2 sampai sampai akhir, sampai selesai itu arraynya, sampai cherry. Di cherry kan indeks terakhir nih. Nah, cherry tetap akan muncul di sini, tetapi dimulai dari indeks kedua, yaitu mangga. Ini 0, 1, 2. Oke. Nah, selanjutnya itu ada indeks negatif. Gimana sih indeks negatif? Kita tes. Oh ya, sebelumnya penjelasan dulu. Nah, contoh ini mengembalikan item dari indeks min 4 sampai min 1, tetapi indeks min 1 itu tidak akan termasuk. Nah, misalnya kita akan menampilkan pisang, rambutan, kiwi, tetapi menggunakan indeks negatif. Gimana caranya? Ya, kita tentukan dulu. Pisang itu ada di indeks min berapa? Cherry min 1, kiwi min 2, rambutan min 3, pisang min 4. Berarti min 4 di sini. Nah, kan kita menampilkan pisang, rambutan, dan kiwi, berarti sampai cherry indeks ke 1. Kan indeks min 1 tidak akan termasuk. Sekarang, nah, pisang, rambutan, dan kiwi. Oke, itu untuk indeks negatif. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apakah suatu data tertentu ada pada dalam sebuah list ini, item ini, ada pada daftar ini. Misalnya kita akan mengecek apakah buah mangga ada pada list buah ini, itu dengan cara pertama, if string. Kita mau cari buah apa, misalnya mangga, in variabelnya buah, maka kita print ya mangga ada di dalam list buah. Oke, ini kayaknya ini kelupaan. Nah, kita berdasarkan kode ini kita akan mencari jika mangga ada pada data buah, variabel buah, maka akan muncul ya mangga ada dalam list buah. Nah, ya mangga ada dalam list buah. Selanjutnya kita ke materi Python change list item. Itu maksudnya Python list change. Ya, kalau di Indonesia kan Python untuk ubah item daftar. Jadi untuk mengubah nilai tertentu kita harus melihat nomor indeks. Nah, contohnya seperti ini.
Nah, gimana sih kita mengubahnya? Apa sih maksud dari kode ini? Nah, maksud dari kode ini, nah ini mungkin sudah ya, tidak perlu dijelaskan. Ini di baris keduanya, dislist index 1, variabel dislist pada index 1 yaitu banana akan diubah menjadi blackcurrant, terupdate. Nah, kita coba nih. Misalnya kita mau ubah pisang. Nah, kita panggil variabelnya, masukkan indeks, pisang ada indeks berapa? 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. Maaf, maaf. 3 sama dengan kita ubah menjadi apa? Misalnya anggur. Nah, kita print buah. Nah, apakah akan... Nah, kita lihat. Nah, pisang harusnya di sini setelah terupdate indeks 3 menjadi anggur, maka anggur akan terdeteksi, akan terubah. Oke, itu untuk mengubah nilai. Selanjutnya untuk ubah nilai. Nah, selanjutnya untuk ubah rentang nilai item. Jadi untuk mengubah nilai item dalam rentang tertentu, kita harus menentukan daftar dengan nilai baru dan kita harus melihat tentang nomor indeks tempat Anda ingin memasukkan nilai baru. Nah, kurang lebih sama seperti tadi, hanya indeksnya itu ya pakai rentang 1 sampai 3. Di antara 1 dan 3. Misalnya ini nih, kita akan mengubah apple, mangga, dan pisang. Berarti ada di indeks 1 hingga apple, mangga, dan pisang hingga 4. Rambutan tidak termasuk. Maka apple, mangga, pisang, apple kita ubah menjadi strawberry, mangga kita menjadi anggur tadi ya. Terus ini kita ubah pisang, mengubah menjadi naga. Misalnya nih. Nah, apple, mangga, pisang akan terubah menjadi strawberry, anggur, dan naga. Oke, kurang lebih seperti itu untuk range, mengubah nilai range ya. Nah, jika Anda memasukkan lebih banyak item daripada yang Anda hentikan, item baru akan dimasukkan ke tempat yang ditentukan, dan item lainnya akan dipindahkan. Oke, contohnya seperti ini. Kan di dislist ini ada 3 item ya, apple, banana, dan cherry. This is list di antara data banana ini kita akan mengubah menjadi blackcurrant dan watermelon. Kurang lebih seperti itu. Kita cek. Jangan terlalu banyak ini, kita hapus dulu ini. Nah, misalnya satu. Nah, apple nih, misalnya kita mau ubah, tetapi nilai yang kita masukkan lebih banyak dibandingkan nilai yang ada dalam list. Maka terjadi tetap apple akan tergantikan oleh 3 nilai itu, yaitu strawberry, anggur, dan naga. Ya. Nah, catatan nih. Panjang daftar akan berubah bila jumlah item yang dimasukkan tidak sesuai dengan jumlah item yang diganti. Kemudian jika kita memasukkan lebih sedikit dan tadi lebih banyak, sekarang lebih sedikit, maka item baru akan dimasukkan ke tempat yang ditentukan dan item lainnya akan dipindahkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Mengerti. Nah, misalnya apple dan mangga, kita hanya menggantikan dengan satu nilai saja. Apa yang terjadi? Maka tetap apple dan mangga terhapus, tetapi hanya satu data yang menggantikannya, yaitu strawberry. Oke. Selanjutnya yang terakhir itu ada sisipkan item, menyisipkan item. Kita bisa menggunakan metode insert, method insert. Jadi tentu saja penggunaan untuk method insert ini untuk menyisipkan item pada indeks yang ditentukan.
Nah, misalnya kita akan menyisipkan strawberry pada setelah apple. Ya, berarti pisang, apple, strawberry, mangga, dan pisang. Caranya itu dengan nama variabel, klik insert, ketik insert maksudnya. Nah, kemudian di indeks berapa dia? Indeks kedua ya. Nah, dua, oh ya, koma di sini jangan lupa. Nah, strawberry akan dimasukkan di antara apple dan mangga. Oke. Nah, yang tadinya 4 item ketika disisipkan strawberry maka menjadi 5 item. Oke, selanjutnya ada Python list add yang berarti kalau di bahasa Indonesia itu Python untuk menambahkan item list ya. Jadi untuk menambahkan item ke akhir pada list kita bisa menggunakan method append. Contohnya seperti ini nih. Misalnya kita mau menambahkan orange pada list variabel di list ini. Berarti orange jeruk ini akan ditambahkan setelah cherry ini. Ya, kita coba. Nah, misalnya di sini saya mau menambahkan strawberry pada variabel buah dengan menggunakan append. Nah, seperti ini. Pertama dengan pada baris kedua ini kita memanggil nama variabel, kemudian kita menambahkan append, kemudian pilih apa yang mau ditambahkan pada akhir list ya. Kitaran, nah strawberry sudah berhasil ditambahkan pada variabel buah pada list yang bernama buah. Itu untuk append. Nah, untuk menyisipkan item ya ini tadi kita sudah bahas, insert. Nah, strawberry di antara pisang dan apel, maka ini kita ubah menjadi insert indeks keberapa yang kita mau tambahkan, yaitu indeks ke satu ya. Di antara pisang dan apel, maka ya pisang, strawberry, apple, mangga muncul. Aku lihat dulu biar rapi ya. Nah, oke. Selanjutnya itu untuk memperluas daftar ya. Misalnya kita mau menambahkan elemen dari list lain, daftar lain ke daftar yang sebelumnya. Kita bisa menggunakan extend. Nih, misalnya ada list, kemudian ada list tropical. Bagaimana cara menyatukannya? Maka this list akan extend ke tropical, akan tergabung. Oke, kita hapus dulu ini. Misalnya kita buat fruits, beda ya, fruits. Nah, ini berisi misalnya anggur, kemudian nanas, kemudian naga. Nah, untuk menyatukannya, itu nama variabel buah, kemudian extend ya, extend. Nah, variabel yang kita mau satukan yaitu fruits. Fruits. Nah, setelah itu kita print, kita tampilkan, maka akan tergabung ya. Akan tergabung dua list. Nah, kemudian untuk extend ini nggak perlu sama, nggak perlu harus list dengan list, bisa list dengan tuple, list dengan set, list dengan kamus, dan lain-lain. Oke, maaf. Nah, misalnya variabel angka 1, 2, dan 3.
juga variabel angka. Biar disatukan dengan integer pun bisa kalau menggunakan extend ya. Oke, setelah tambahkan item, setelah Python list add, itu ada Python list remove atau Python untuk menghapus item daftar. Nah, ini deh berkebalikan dengan yang tadi untuk menambahkan menggunakan extend event insert, sekarang itu adalah untuk menghapus dengan menggunakan remove. Ya, tentu untuk menghapus ya. Misalnya kita mau menghapus mangga, ya tinggal nama variabelnya, kemudian remove string mangga. Kita lihat, nah yang akan muncul hanya dua, pisang dan apel, mangga tidak akan muncul. Oke, itu untuk menghapus ya. Kita lihat dulu. Setelah itu, ini ada catatan nih. Jika terdapat lebih dari satu item dengan nilai yang ditentukan atau nilainya sama, maka remove ini akan menghilangkan kemunculan pertama. Oke, misalnya di sini pisang, ada pisang lagi. Nah, ada dua pisang nih ya, satu dua, di indeks 0 dan indeks ketiga. Ketika kita mau menghapus pisang, maka yang terhapus itu hanya pada indeks ke 0. Nah, tetap pisang yang indeks yang ada dua ini menjadi hanya satu saja. Tidak bisa dua-duanya terhapus. Kurang lebih seperti itu untuk remove. Oke. Nah, kemudian tadi ada remove, kemudian ada pop ya. Ini pop ini kurang lebih sama seperti remove, tapi bedanya kalau pop ini kita mau menghapus indeks keberapa. Tadi kan kita masukkan stringnya atau listnya, kita mau hapus yang mana. Kalau pop ini kita hanya memasukkan indeks keberapa. Misalnya kita mau hapus apel, berarti apel di indeks 1, berarti pop 1 ya. Pop 1, kita run. Nah, yang muncul hanya pisang dan mangga. Apel akan terhapus. Nah, kalau misalnya popnya tidak akan ditentukan, misalnya kita mau tulis satu ini. Nah, apa yang terjadi? Maka yang terhapus adalah list terakhir, daftar terakhir, yaitu mangga. Nih, pisang dan apel yang akan muncul. Oke, kita clear lagi. Nah, kemudian ada pop, ada juga del ya. Kalau del itu penulisannya seperti ini, kurang lebih sama ya. Del, buah, indeks berapa yang kita hapus? Indeks ke 0 ya, itu pisang, kita hapus. Nah, apple mangga. Jadi kita bisa menggunakan remove, bisa pop, bisa menggunakan del. Nah, kemudian del juga ini bisa menghapus semua yang ada pada variabel list ya. Misalnya variabel buah ini pasti akan terhapus menggunakan del. Taran, nah buah is not definite, berarti buah tidak terhapus ya. Oke. Nah, kemudian ini kan error nih. Nah, bagaimana caranya tidak error? Tuh menggunakan ini ya, clear. Buah titik clear. Tekan dulu ya. Nah, kosong datanya. Oke, kita clear. Clear. Nah, nah itu untuk hapus item daftar. Oke, selanjutnya itu ada loop list ya. Jadi untuk mengulangi sebuah daftar, kita bisa menggunakan for loop. Nah, contohnya seperti ini. Untuk mencetak semua item dalam daftar satu persatu, kita bisa menggunakan for. Oke, contohnya itu
Misalnya ini variabel buah, for x in buah variabelnya, maka kita akan print ya, print x, print x. Nah, kita lihat dulu. Oke, taran. Pisang, apple, mangga. Itu untuk perulangan. Nah, kita juga bisa menelusuri item daftar dengan mengacu pada indeksnya ya. Kita bisa menggunakan fungsi range dan len untuk membuat interable sesuai. Contohnya seperti ini. For ex in range ya. In range nama variabel len nama variabel. Nah, kalau seperti ini range len kita print buah i. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pengulangan menggunakan indeks. Nah, kemudian ada juga menggunakan perulangan sementara. Kita bisa menggunakan dengan while loop. Kita bisa menggunakan fungsi while untuk menentukan panjang daftar, lalu mulai dari nol dan ulangi item list itu dengan mengacu pada indeksnya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah belajar mencetak menggunakan for loop, sekarang kita menggunakan while loop ya. Oke. Kita x-nya kita sama dengan 0 dulu, i-nya sama dengan 0 ya. Nah, setelah itu ini kita hapus saja. Nah, jika i lebih besar dari panjang variabel, panjang isi dari variabel buah, maka akan di print ya, akan ditampilkan print buah, indeksnya itu i ya, karena i dimulai dari 0 berarti dari pisang, i 0, indeks 0 berarti pisang. Oke, jangan lupa i plus 1. Kenapa i plus 1 ini? Untuk menggunakan perulangan berikutnya, i sama dengan 0 ya, i lebih kecil daripada panjang variabel buah, maka dimunculkan buah indeks 0 itu pisang, kemudian i-nya bertambah 1, indeksnya berarti 1 itu apple, 1 lebih kecil daripada 3, 3 ini len dari variabel buah, maka akan print buah indeks ke 1 yaitu apple, kemudian i-nya itu akan bertambah menjadi 2, i di sini 2, kemudian 2 lebih besar dari 3, 3 dari len, maka akan ditampilkan print, yaitu mangga. Taran? Nah, tetap sama. Oke, itu untuk menggunakan perulangan while loop. Nah, kemudian ada pemahaman list, menawarkan sintaks terpendek untuk mengulang suatu list atau daftar ya. Contohnya loop itu menggunakan for yang akan mencetak semua item dalam daftar. Nah, oke, contohnya seperti ini. Kemudian kurung siku print x ya, print x da for x in variabelnya buah kan. Nah, tetap ini yang cara terpendeknya. Itu untuk apa? Pemaham perulangan terpendek sintaks ya, sintaks list. Oke. Oke, itu untuk eh, Python list loop ya. Oke, selanjutnya itu ada Python list comparison. Pemahaman comparison ini menawarkan sintaks yang lebih pendek ketika Anda ingin membuat list atau daftar baru berdasarkan nilai list atau daftar yang sudah ada. Contohnya ini, berdasarkan daftar atau list buah-buahan, kita ingin menginginkan daftar list baru yang hanya berisi buah-buahan dengan huruf A pada namanya.
tanpa pemahaman daftar atau list comparison, kita harus menulis for pernyataan dengan tes bersyarat di dalamnya. Oke, pisang, mangga, misalnya kita tambah dulu deh. Apel, kemudian alpukat, alkat. Saya 5 dulu aja datanya, listnya. Kita akan membuat list baru, new list. New list. Nah, setelah ini kita menggunakan for x in nama variabelnya itu buah. Nah, kemudian jika misalnya kita akan menampilkan buah dengan huruf A ya, huruf awalnya itu A. Maksudnya itu bukan huruf awal, yang ada huruf A nya deh. Misalnya kita ini aja deh, pisang ganti kiwi. Ini X. Nah, new list happen ya, data baru X akan ditambahkan di variabel X. Kita akan print new list, print new list, terang. Nah, akan ngebaca new list variabel baru yang hanya berisi huruf buah-buahan yang ada huruf A-nya. Itu apple, mangga, apel, dan alpukat. Kiwi itu tidak termasuk karena tidak ada huruf A-nya. Pisang deh. Nah, oke. Nah, itu tadi cara-cara agak rumit ya. Nah, dengan menggunakan line list comparison, kita bisa menggunakan itu hanya menggunakan ya satu baris saja nih. Nih, perlu for ini dengan tinggal gini aja. New list sama dengan x for x in buah, kemudian if a in x. Nah, kalau seperti itu tetap apple, mangga, pisang, alpukat ada huruf A-nya. Nah, itu intinya call list comparison itu untuk mempersingkat ya, untuk ya biar nggak terlalu ribet atau rumit, tidak terlalu panjang kodenya. Nah, ini rumusnya nih, sintaksnya. New list expression for kemudian item in iterable-nya apa, if kondisinya itu true. Oke. Nah, kemudian ada kondisinya. Kondisi seperti filter yang hanya menerima item yang menilai true. Ya, contohnya tadi nih, hanya hanya yang ada huruf A-nya di X, di buah ya. Yang adanya itu kiwi itu false, tidak akan termasuk, tidak akan di print. Nah, kemudian ini. Misalnya kita mau menampilkan semua buah, tetapi mangga tidak perlu ditampilkan. Bagaimana caranya? X tidak sama dengan ya mangga. Maka semua data tertampil kecuali mangga. Nah, kiwi, apel, pisang, alpukat tampil, mangga enggak. Nah, kondisi if tidak sama dengan apel akan kembali true untuk semua elemen selain apel. Membuat daftar baru berisi semua buah kecuali apel ya. Yang tadi ya sudah dibahas. Nah, kondisi ini opsional dan dapat dihilangkan tanpa if pernyataan. Oh, maksudnya di sini bisa tanpa perlu x if ya. Seperti yang buah seperti ini. Export x in buah. Nah, ini kalau tidak pakai if bisa kondisional ya. Semua data akan tampil.
Nah, iterable itu bisa, semua objek itu bisa, bisa list, tuple, set, dictionary, dan lain-lain. Kemudian ada nih, kita bisa menggunakan range, function ya, fungsi range, untuk membuat iterable. Nah, tes range 10. Nah, kemudian range ini bisa digunakan untuk membuat iterable ya. Nih, dari X for X in range 10. Nah, berarti 10 iterasi dari 0 sampai 9. 10 tidak termasuk. Nah, kita bisa mengkondisikannya itu dengan tambahkan if di sini. Misalnya kita tampilkan if tidak boleh lebih dari 6. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 yang akan muncul di sini. Ya, itu untuk range ya. Kemudian ada expression. Expression ini item yang terdapat dalam iterasi, namun juga merupakan hasilnya yang dapat kita manipulasikan sebelum sebelum berakhir, seperti item daftar di list baru, daftar baru ya. Nah, misalnya kita tetapkan nilai dalam daftar baru menjadi huruf besar. Nah, for x in bridge ya. Rapikan dulu bridge. Kita clear dulu deh biar rapi. Nah, x ini upper. Nah, semua list ini berhuruf besar nanti kalau upper ya. Terang. Oh ini nih, buah. Wah, nah, kiwi, apel, mangga, pisang, alpukat itu huruf besar semua. Ini kita bisa mengatur hasilnya sesuai keinginan Anda. Kita mau ubah. Misalnya di sini kita tambahkan eh, jual buah. Nah, jual, jual, jual. Maksudnya apa? Semua buah ini kita ubah menjadi kata jual itu seperti ini jadinya. Oke. Nah, kemudian expression juga bisa berisi kondisi, bukan seperti filter, namun sebagai cara untuk manipulasi hasil. Oke, itu seperti ini. Banana ya, banana itu akan dirubah menjadi jeruk menggunakan seperti ini. If X tidak banana, maka diubah menjadi jeruk ya. Kita tes deh. X if X tidak sama dengan, misalnya kita ubah pisang ya, else orange atau jeruk for X in fruits in buah, maaf, buah. Jangan lupa ini string, ini pisangnya string ya. Nah, taran. Nah, pisang itu akan otomatis berubah menjadi jeruk. Oke. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai ya Python shortlist. Nah, jadi Python shortlist ini digunakan untuk mengurutkan sebuah list data atau item itu bisa melalui abjad, bisa dari tinggi ke rendah, secara default, dari rendah,
dari defaultnya bisa seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kita mempunyai sebuah variabel list ini, mempunyai beberapa list ya. Nah, kemudian ini sort ini, fungsi sort ini digunakan untuk mengurutkan sebuah list ya. Kita akan tes di text editor. Nah, misalnya kita mempunyai kiwi, apel, mangga, pisang, dan alpukat. Nah, kemudian kita nah, simpan variabelnya, maksudnya ketikan variabelnya, kemudian titik sort. Nah, setelah ini kita coba run. Kita clear dulu biar rapi. Nah, kita run. Nah, maka akan diurutkan dari huruf A, huruf terkecil huruf A sampai huruf Z. Alpukat, apple, kiwi, mangga, dan pisang. Itu untuk function dari sort ya. Oke, selain sort itu, oh ya, misalnya kita coba nih tes. Kalau misalnya listnya integer bagaimana? Misalnya ini 40, 50, 10, 100, 200. Nah, tetap akan terurut ya. Bisa, berarti bisa tipe data apapun ya. Kalau misalnya sort ini. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya urutannya secara menurun dari besar ke kecil? Nah, tetap sort, oke sort. Tetapi dalam sininya itu kita gunakan reverse true. Oke, tes. Nah, maka akan muncul terbesar ke terkecil. Dari 200 paling besar dan terkecil adalah 10. Nah, kalau misalnya abjad bagaimana? Tetap akan sama ya. Tes pisang. Ini misalnya eh jeruk, salak, anggur, dan terakhir itu misalnya tomat. Nah, kita tes apakah bisa dari huruf kecil ke besar, maksudnya dari Z ke A. Nah, tetap bisa ya. Anggur paling belakang, huruf T paling awal. Oke, berarti perbedaannya itu hanya di sini gini. Kita tambahkan reverse true ya. Oke, ini sudah. Nah, kita juga bisa menyesuaikan fungsi Anda dengan menggunakan kata kunci key function. Function ini akan mengembalikan nomor yang akan digunakan untuk mengurutkan daftar. Nah, angka terbesar lebih dulu ya. Nah, kita tes nih. Kita buat function namanya myfunction. Oke, setelah itu, nah, n return s n kurang 50. Nah, kemudian this list di luar function ini. Nah, this berapa nih angka-angkanya? Kita masukkan 100, 5, 10, 40, 20, dan 50. Misalnya kita coba tes itu 5 angka tersebut. Nah, this akan disort. Nah, kemudian kayaknya itu adalah nama fungsinya my function. Oke, print this variabelnya. Oke, this taran. Nah, kalau misalnya ini seberapa dekat, kita akan mencari seberapa dekat angka dengan 50. Maka yang paling dekat dari 50 adalah ya 50 itu sendiri, kemudian angka 40, 10, 40, kemudian 20, 10, dan 100. Seberapa dekat angka dengan 50 ya. Oke.
Nah, secara default, sort ini, metode ini ke huruf besar huruf kecil, sehingga huruf kapital dapat diurutkan sebelum huruf kecil. Oke, tes nih ya. Project aja. Terus kita tes. Nah, kemudian huruf besar dan huruf kecil pada sort ini berpengaruh. Kalau misalnya kan dalam data kita itu ada data data dengan huruf kapital, kemudian ada data dengan huruf tidak kapital, maka yang akan muncul duluan adalah data yang huruf kecil dulu, huruf kapital, huruf eh, sebelum huruf kecil yang maaf, huruf kecil itu akan diurutkan sebelum huruf kapital. Misalnya seperti ini. Sekarang huruf huruf kapital diurutkan sebelum huruf kecil ya. Saya ulang. Jadi fungsi buah atau sort ini digunakan, mohon maaf ya, sort ini apa, sangat berpengaruh terhadap huruf kapital dan tidak kapital. Jadi kalau misalkan dalam data kita ada huruf kapital dan tidak kapital, maka yang akan diurutkan terlebih dulu adalah data yang huruf kapital seperti ini nih. Nah, jeruk, pisang, tomat, anggur, dan salak. J-nya huruf kapital, P-nya huruf kapital, T-nya kapital, A-nya tidak kapital, dan S-nya tidak kapital. Sensitif dengan huruf kecil, tidak huruf kecil dan kapital. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, kita tinggal tambahkan di sini. Oke, oke, star, lower, bawaan. Jadi hurufnya itu kecil semua. Maka yang akan terurut adalah seperti ini: anggur, jeruk, pisang, salak, tomat. Oke. Kemudian ada reverse. Reverse ini apa? Ya, untuk mengembalikan urutan item daftar. Maksudnya bagaimana? Jadi fungsi reverse di sini digunakan untuk mengembalikan nilai. Kan urutannya kan pisang, jeruk, salad, anggur, dan tomat. Nah, ketika pakai reverse, maka urutannya menjadi nih: tomat, anggur, salak, jeruk, dan pisang. Oke, urutannya itu akan seperti itu. Bahasan selanjutnya yaitu adalah ya, eh, copy list untuk menyalin sebuah list ya. Jadi kita tidak bisa menyalin list hanya dengan mengetikkan list 2 sebenarnya list 1. Karena list 2 hanya akan menjadi referensi ke list 1. Dan perubahan yang dilakukan di list 1 secara otomatis juga akan dilakukan pada list 2 ya. Nah, cara untuk membuat salinan salah satunya adalah menggunakan method atau bawaan yaitu copy ya. Nah, contohnya seperti ini. Variable list, ada apple, banana, dan cherry. MyList juga, MyList mau disamakan dengan list itu menggunakan list titik copy. Oke, kita tes ya. Nah, saya di sini adalah print. Nah, tinggal buah titik copy. Oke, selesai. Kita print sini, print fruit. Nah, jadi kita tidak perlu menuliskan lagi di sini nih pisang, jeruk, salak, anggur, tomat, tidak perlu. Cukup menuliskan nama variabel di atas, kemudian copy kurung. Nah, tetap akan sama. Pisang, jeruk, salak, anggur, dan tomat. Fruit. Oke. Nah, kemudian ada cara lain. Cara lainnya tuh seperti apa? Cara lain untuk membuat salinan adalah dengan menggunakan metode list ya. Tadi menggunakan metode copy, sekarang adalah menggunakan metode list. Sama caranya. Tinggal hapus kopinya, hapus labelnya, list. Nah,
tutup kurung, nama variabel di atas yaitu buah. Nah, sama, selesai ya. Itu tadi ada dua cara ya. Oke, itu untuk copy list ya. Selanjutnya kita akan membahas Python list join ya. Nih, untuk menggabungkan dua atau lebih list dengan Python. Nah, untuk Python list join ini kita bisa menggunakan operator aritmatika tanda plus ya. Contohnya seperti ini nih. List 1 dan list 2 akan digabungkan menggunakan operator plus aritmatika. Kita tes ya. Ayam, burung, singa. Misalnya ini variabelnya apa ya? Buah hewan. Nah, kita bisa menggunakan variabel plus. Maksudnya operator aritmatika plus ya. Kita buat variabel baru dulu, makhluk hidup. Di makhluk hidup. Makhluk hidup ini adalah penggabungan antara variabel buah dan hewan, list hewan maksudnya. Nah, maka kita print makhluk hidup. Kita clear dulu ini. Nah, kita run. Nah, maka datanya akan tergabung. Pisang, jeruk, salak, anggur, tomat, ayam, burung, dan singa. Begitu untuk menggabungkannya. Cara yang pertama menggunakan operator plus. Cara lain adalah dengan menambahkan semua item dari daftar 2 ke daftar 1, satu per satu. Menggunakan for dan juga append. Contohnya seperti ini. Nah, kita tes. Nah, for x in hewan, kemudian uh, buah titik append x ya. Oke, print buah. Apakah bisa? Ya, itu cara kedua ya. Menggunakan for dan juga append. Cara ketiga, atau cara lain, atau ada metode baru yang bernama extend. Apa sih tujuan dari extend ini? Tujuannya itu adalah menambahkan elemen dari satu daftar ke daftar lain. Nah, kita tinggal hapus aja nih. Buah titik extend hewan. Hewan. Oke, kita run. Nah, tetap akan sama. Jadi kurang lebih ada tiga cara untuk menggabungkan atau join sebuah list ya. Beberapa list. Oke, mungkin cukup sekian video mengenai Python list ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.